Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel belajar Si Matmat, Sinau Matematika bersama Bapak Muhammad. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Syukur Alhamdulillah. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kesehatan, mari kita gunakan kesempatan itu untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu, termasuk di dalamnya belajar matematika. Matematika itu mudah, seperti kita bermain game. Bagi kalian yang suka bermain game, pasti mudah untuk belajar matematika. Tidak percaya? Mari kita buktikan. Simak video ini, pelajari, cermati sampai selesai. Selamat belajar. Pada pertemuan ke-14, kita akan pelajari transformasi dengan materi dilatasi. Kita pelajari dilatasi. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah foto. Kemudian ada titik. Ini titik T di luar. Ada foto, ada titik. Foto akan diperbesar 2 kalinya terhadap titik T. Foto ini akan diperbesar dengan pusat titik T. Langkahnya gitu. Dari titik T diukur ke setiap titik sudut. Kemudian panjangnya dikalikan 2. Kan titik sudutnya ada 4. Kita mulai yang pertama, titik sudut yang pertama ini. Dari titik T ke titik sudut yang pertama ini kita ukur ya, panjangnya berapa. Setelah ditemukan dikalikan 2 ya. Panjangnya dikalikan 2. Setelah ketemu, buat garis dari titik T yang segaris dengan panjang 2 kalinya. Jadi ini tadi diukur panjangnya berapa, dikalikan 2. Terus kita buat garis lagi dari titik T. Ini panjangnya 2 kalinya. Nah ini segaris namanya. Jadi dari titik T dibuat garis segaris. Panjangnya 2 kalinya yang ini tadi. Nah, petunjuknya ini 2 kalinya panjangnya. Paham? Ya. Ini kita peroleh titik yang pertama. Kemudian berikutnya titik sudut yang kedua adalah ini. Dengan langkah yang sama tadi. Dari titik T diukur dulu. Panjangnya berapa? Setelah ketemu dikalikan 2. Ya, dikalikan 2. Terus dibuat garis dari titik T panjangnya 2 kalinya. Dari titik T panjangnya 2 kalinya. Nah ini panjangnya 2 kalinya. Nah, ini tadi diukur panjangnya berapa. Terus buat garis lagi, panjangnya 2 kalinya. Inilah titik sudut yang kedua, bayangan yang kedua di sini. Paham? Ya. Demikian dan seterusnya untuk titik sudut yang lain, yang ketiga. Titik sudut yang ketiga adalah ini. Nah, kita ukur seperti tadi. Terus dikalikan 2 panjangnya, dikalikan ya, ketemu titik yang ketiga, bayangan ketiga ini. Dan berikutnya titik yang keempat sama, diukur panjangnya berapa, kemudian dikalikan 2 buat garis yang segaris. Nah, kita sudah memperoleh bayangan dilatasinya, titik sudutnya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah inilah titik sudut bayangan foto setelah diperbesar. Nah inilah gambaran atau contoh dari dilatasi perkalian ya.
Paham? Sekarang kita perhatikan berikutnya. Kita akan menentukan bayangan dilatasi menggunakan gambar. Notasi dilatasi itu dituliskan O, K. O yang berarti adalah pusat dilatasi, sedangkan K yang berarti faktor skala pengalinya. O itu pusatnya, K adalah faktor skalanya. Ini notasi dilatasi. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Titik A 3,2 dikenai dilatasi O,2. Tentukan koordinat A aksen. Ini tadi O ini pusatnya, 2 ini adalah faktor skalanya, O, K. Ini pusatnya, ini faktor skalanya atau pengalinya. Langkah pertama, kita siapkan kertas berpeta. Kemudian kita buat bidang kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian kita tentukan pusatnya, koordinat, yaitu di sini. Ini adalah titik O, pusatnya. Langkah berikutnya, kita tentukan dulu titik A ini 3,2, tempatnya di mana? X-nya 3, Y-nya 2. Nah, ini X-nya 3, Y-nya 2. Titiknya berada di sini. Ini titik A. Koordinatnya 3,2. Titik A ini dikenai dilatasi terhadap pusat O dengan faktor skala 2. Pusatnya O nih, kita tentukan. Langkahnya dari O ke titik A dibuat garis, terus diukur panjangnya berapa, seperti tadi. Setelah ketemu dikalikan 2, dibuat garis yang segaris dari titik O ya, panjangnya 2 kalinya. Nah, inilah tempatnya, bayangannya A aksen. Jadi panjangnya ini tadi diukur, terus dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena faktor skalanya di sini adalah 2, pengalinya adalah 2 ya. Ini tadi diukur panjangnya berapa, terus dikalikan 2, buat garis yang panjangnya 2 kalinya. Inilah tempatnya A aksen. Koordinatnya berapa? Kita cari. Oh, ini X-nya adalah 6, sedangkan di sininya 4. Nah, maka titik A aksennya adalah 6,4. Gimana? Mudah? Ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi, ini titik A 3,2 dikenai dilatasi O,2. Pusatnya O, faktor skalanya 2. Berapa koordinat A aksen? Nah, untuk mencari koordinat A aksen cukup mengalihkan titik 3,2 ini, 3,2, X-nya 3, Y-nya 2, masing-masing dikalikan dengan faktor skalanya. Pertama 3 kali 2, ini 3 kali 2 ini untuk X-nya, dan untuk Y-nya 2 kali 2, 2 kali 2, sehingga koordinat A aksen adalah 6,4. Ini dengan menggunakan gambar, ini secara notasi. Mudah bukan? Ya. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua, diperhatikan. Titik B 3,2 dikenai dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala min 2. Tentukan koordinat B aksen. Sekarang faktor skalanya min 2. Bagaimana cara menggambarkannya? Seperti tadi, langkah pertama kita buat bidang kartesius pada kertas berpeta. Buat sumbu X dan sumbu Y. Saya sengaja buat agak ke atas. Kenapa? Ada tujuannya ini nanti. Langkah pertama kita tentukan titik B. Pusatnya O, titik B itu 3,2, X-nya 3, Y-nya 2. Nah, ini X-nya 3, Y-nya 2. Tempatnya B adalah di sini. Ini koordinatnya. Maaf, ini keliru, ini B. 3,2 titik B. Dan pusatnya adalah O. Pusatnya O.
Sama dengan yang tadi, diukur panjangnya berapa. Setelah ketemu dikalikan dengan min 2. Ya, kita kalikan 2 dulu. Negatif itu nanti. Panjang dikalikan 2. Setelah ketemu hasilnya, buat garis dari titik O. Nah, di sini fungsinya negatif ini. Kalau pengalinya negatif, garisnya tidak sama dengan tadi, tapi berlawanan. Kalau tadi positif itu arahnya searah yang titik pertama panjang, tapi kalau negatif arahnya berlawanan dari titik O, ya berlawanan ke sini. Paham? Ya. Jadi kalau negatif dari pusat dilatasi arahnya berlawanan. Arah titik semula dari O ke ini B, ini maaf, ini tadi saya ulang, ini adalah biarnya, ini ada kekeliruan. Ini B, karena negatif berarti garisnya berlawanan ke kiri. Ya, ini tempatnya bayangannya. Berapa koordinatnya? Ya, kita cari. X-nya di sini negatif 6, Y-nya di sini adalah negatif 4. Maka koordinatnya B aksen adalah negatif 6, negatif 4. Dengan notasi kita tuliskan, ya. Titik B 3,2 dikenai dilatasi O, min 2. Pusatnya O, faktor skalanya min 2. Maka B aksen adalah cukup mengalihkan 3 kali min 2, 3 kali min 2 dan 2 kali min 2. Hasilnya adalah min 6, min 4. Nah, inilah cara menggambarkan dilatasi dan cara perhitungan pakai notasi dilatasi. Paham? Jelas? Ya. Dan kita ambil kesimpulan. Kalau untuk menentukan dilatasi, misalnya ada titik P, A, B, dikenai dilatasi pusatnya O dengan faktor skala K, maka P aksen cukup mengalihkan A kali K dan B kali K. Inilah cara menentukan dilatasi. Paham anak-anak? Ya. Untuk memperkuat daya ingat dan pemahaman, tolong dikerjakan tugas pertemuan ke-14. Ini tugas pertemuan ke-14, ya, pertemuan terakhir. Buatlah soal tentang dilatasi. Kemudian jawablah soal yang kamu buat tadi disertai gambar dilatasinya. Silakan buat soal. Sebisa kamu cari di buku paket juga boleh. Kemudian yang kedua, segitiga ABC dengan koordinat titik A 4,5, B 2,4 dan C 5,1. Tentukan koordinat bayangannya jika segitiga tersebut didilatasikan terhadap titik 2 O,2, yang B O, min 2. Nah, seperti contoh tadi, ikuti. Soal ketiga, garis PQ dengan koordinat titik P min 10, min 4 dan Q min 6, min 8. Tentukan koordinat bayangannya jika garis tersebut didilatasikan terhadap pusat O dengan faktor skala setengah. Tidak usah bingung, ini hanya bulat, ini pecahan, sama saja langkahnya. B O, min setengah. Tidak usah bingung, sama antara yang soal nomor 2 dengan yang ketiga, ini sama, hanya ini bilangan bulat, ini bilangan pecahan. Silakan dicoba. Nah, usahakan dikerjakan secara maksimal.
Bagaimana? Mudah bukan belajar matematika? Kalau masih belum paham, putar ulang videonya, simak lagi dengan seksama. Jangan lupa, agar dapat lebih paham, kerjakan tugas-tugasnya dan perbanyak latihan soal. Jika ada kesulitan, silakan konsultasi dengan kami. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol COVID-19 dengan baik. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.